Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dari kelas 12 EA1. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran rancang dokumen tahapan praproduksi. Praproduksi merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi syuting film atau video, dengan tujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep. Untuk memulai praproduksi dibutuhkan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Perumusan masalah. Merupakan kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata. 2. Ide atau gagasan. Rancangan yang tersusun dalam pikiran. 3. Sinopsis. Alur cerita yang dijelaskan secara singkat. 4. Naskah. Kumpulan teks yang berisi alur cerita dalam suatu dialog. 5. Storyboard. Sketsa gambar berbentuk tambil yang disusun berurutan sesuai dengan rangkaian jalan cerita. 1. Perumusan masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata. Setiap orang itu menginginkan kondisi yang ideal sesuai keinginannya. Namun, pada kenyataannya, ada saja banyak kendala yang menyebabkan tidak tercapainya kondisi ideal. Kesenjangan yang dimaksud dapat diamati melalui latihan kepekaan atas kekurangan atau kelebihan suatu produk yang ada, ditinjau dari beberapa aspek: ukuran, bentuk, fungsi, warna, dan bahan. Bila produk berupa benda kerja, maka aspek tambahan yang diamati adalah 1. Ketepatan produk yang dihasilkan. 2. Kecepatan kerja. 3. Kenyamanan. Adapun untuk cara kerja yang harus diperhatikan adalah 1. Efisiensi. 2. Waktu. 3. Kerapian. 4. Kecepatan. 5. Ketepatan. 6. Inovasi. 2. Ide atau gagasan. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep. Secara sederhana, ide dapat dikatakan sebuah gagasan, sebuah rencana, dan pendapat. Selama gagasan belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka gagasan masih berada di dalam pikiran. Maka dari itu, pembuatan presentasi video harus dimulai dengan menciptakan sebuah ide. Dan juga perlu diperhatikan ide dan konsep harus dikembangkan berdasarkan masalah. 3. Sinopsis. Dalam fungsi lain, sinopsis juga dapat digunakan sebagai ringkasan cerita untuk mengarahkan penulis naskah. Sinopsis yang baik mampu menjelaskan cerita secara utuh. Dalam pembuatan sinopsis, keindahan gaya bahasa, penjelasan secara rinci kejadian dalam alur cerita disusun dengan menggunakan bahasa yang lugas sehingga tidak menimbulkan bias makna. Biasanya, sinopsis hanya dibuat 1 hingga 2 halaman saja. Untuk membuat sinopsis yang menarik, perlu adanya dramaturgi. Dramaturgi adalah alur emosi dalam sebuah cerita. 4. Naskah. Naskah yang berisi gambaran yang akan terlibat di layar dan dibuat agar seluruh pendukung dalam pembuatan video paham secara rinci dari presentasi yang akan disampaikan. Penulis naskah dapat disederhanakan sesuai keperluan, sepanjang dimengerti oleh pendukung yang akan memproduksi dalam pembuatan video. Naskah memiliki beberapa fungsi, di antaranya dasar penentuan kostum, dasar penentuan lokasi, dasar utama menentukan peralatan yang digunakan, dasar penentuan pemeran, dasar pengambilan gambar, menentukan kerabat kerja yang diperlukan, dasar penghitungan anggaran, pedoman utama dalam pelaksanaan produk. Dalam pembuatan naskah mempunyai kaidah dalam penulisannya. 1. Halaman pada naskah. 2. Scan heading. Scan heading akan menerangkan kepada pembaca naskah di mana scan yang bersangkutan bertempat. Penulisan scan heading selalu diawali dengan nomor scan, lalu INT atau interior yang berarti di dalam ruangan, atau IXT eksterior berarti di luar ruangan.
5. Storyboard. Fungsi storyboard sebagai ungkapan kreatif untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual. Fungsinya adalah sebagai ungkapan kreatif untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual. Cara membuat storyboard. A. Buat daftar kronologi cerita. B. Kemudian membuat parameter. 3. C. Ingatlah adegan utama dalam cerita. D. Tentukan seberapa terperinci jalan cerita. E. Tulislah deskripsi pada setiap kolom yang akan ditunjukkan. F. Pilihlah media yang akan digunakan. G. Buat sketsa gambar. H. Tambahkan informasi lainnya. I. Selesaikan storyboard. J. Berpikirlah dalam 3 poin perspektif. K. Berikan alasan yang tepat. L. Biarkan storyboard berkembang. Contoh bentuk storyboard. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.